Lalu kemudian orang mengatakan, ya sudah keluar aja, jangan di situ. Loh enak sekali. Nah, memang sekarang nyari pekerjaan mudah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Program ini menjawab pertanyaan-pertanyaan populer, tentu bersama guru kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman, LCMAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ayas. Kabarnya sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah, Mas Ayas juga sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nanya-nanya begitu Oh Ustadz. ya, silahkan. Ini apa Kali ini? ini muncul pertanyaan dari saya sendiri, boleh ya Ustadz ya? Boleh, apa itu? Ya, jadi saya kan selain kuliah juga kerja sebagai ngojek Ustadz, ojol Ustadz. Jadi saya kan tinggal dekat dengan hiburan malam. Yang namanya ojol itu kan melayani penumpang, melayani makanan dan barang begitu Ustadz. Nah, hiburan malam yang berada di samping tempat tinggal saya itu juga menjual makanan yang terhubung dengan ojol itu Ustadz. Suatu ketika saya pernah menerima orderan makanan hiburan malam itu, ternyata di situ menjual minuman keras begitu Ustaz. Saya tahu bahwa minuman keras itu kan haram ya Ustaz dalam Islam. Betul. Tetapi ketika saya itu mendapatkan orderan makanan untuk membelikan itu, saya tahu bahwa apa yang nanti harus saya belikan kepada pembeli itu adalah sesuatu yang haram. Tetapi saya itu tidak bisa menentukan, karena itu kan yang ngasih orderan itu kan sistem Ustaz, karena online begitu. Saya juga nggak bisa membatalkan, nggak bisa menolak. Kalau misalkan saya tolak itu nanti memperburuk performa saya, mempengaruhi orderan selanjutnya. Nah, yang seperti itu saya kan dilema Ustaz. Kira-kira bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ayas ya sudah mau bercerita terkait dengan problem sebagai mahasiswa di kampus Islam, tetapi juga satu sisi harus bekerja menghidupi sendiri ya, menghidupi sendiri dan juga membayar SPP sendiri ya. Baik, terima kasih tapi ya, dan saya salut Mas Ayas, mudah-mudahan jadi orang sukses kelak ya. Baik Mas Ayas, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas meriwayatkan qala anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana fil khamri asyratan. Rasulullah melaknat kaitannya dengan khamr atau masalah minuman keras itu ada 10 hal. Yang pertama asyiroha, yaitu orang yang membuat atau memproses, ya, yang memeras. Jadi kalau dulu itu kan minuman keras itu kan terbuat dari anggur yang difermentasi atau dari bahan-bahan yang memang kemudian melalui proses pemerasan. Jadi diperas dulu, lalu kemudian proses demikian rupa, namanya asyiroha. Itu asyir itu sebenarnya adalah bahasa kerennya sekarang itu adalah jus ya, tetapi zaman dulu ya tentu tidak jus ya, tetapi perasan dari sari buah atau sari anggur untuk dijadikan sebagai minuman keras yang kita sebut dengan khamr. Nah itu asyiroha. Mu'tasiroha adalah orang yang meminta untuk diperaskan. Jadi misal nih kalau kita sekarang ya, orang yang memproduksi atau orang yang minta diproduksikan. Dandak nih. Dandak nih bahasa Jawa nih. Ya, mu'tasiroha. Lalu kemudian berikutnya
adalah syaribaha, orang yang minum. Jadi setelah diperas, difermentasi, kemudian jadi, lalu kemudian si peminum. Ya, konsumsi. Tadi yang memeras, yang minta diperaskan, yang minum. Ya, Ustaz. Lalu kemudian berikutnya adalah hamilah, orang yang membawa. Lah, tapi nanti coba saya terangkan ya. Ustaz. Yang dimaksud ini nanti kaitannya dengan orang yang membawa adalah orang yang secara khusus dia bekerja dalam proses atau dalam regulasi jual beli minuman keras. Ya, termasuk juga adalah bukan hanya minuman keras ya, tetapi hal-hal yang memang di dalam Islam itu diharamkan. Seperti daging babi misalnya. Kalau Mas Ayas dapat orderan suruh membelikan sesuatu di supermarket, ternyata salah satu dari yang dipesan itu adalah itu. Wah, itu pernah Ustaz. Nah, itu juga pernah terjadi. Gitu Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Nah, itu. Jadi tentu ini Mas Ayas bagian dari hamilaha atau tidak? Orang yang membawa itu bagian. Tentu ini para ulama ada yang sepakat bahwa bekerja apapun itu yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan dalam Islam adalah haram. Tidak boleh. Tetapi ada yang dengan dalil ini, hadis ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa satu idza iturra, kalau terpaksa tidak punya pekerjaan lain lagi atau memberikan madorot, maka tidak ada masalah. Yang kedua, jika dia memiliki kesempatan untuk memilih, tapi dia justru memilih yang minuman keras atau menjual minuman keras khusus, kan Mas Ayas kan tidak meladeni khusus untuk pesanan minuman keras, kan tidak. Oh, tidak Ustaz. Dan posisinya Mas Ayas kan tidak bisa memilih. Iya Ustaz, itu Lah ini acak. bagian dari bukan hamilaha. Jadi orang yang memeras, orang yang diperaskan, orang yang memeras, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang minum, orang yang membawa. Nah, kategori membawa ini adalah bukan seperti ojol. Tetapi kategori membawa adalah mereka yang masuk dalam proses produksi itu. Ya, contoh misalnya memang dia kerjaannya khusus di situ. Membawa artinya dia memindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dia memang kerjaannya khusus. Khusus di Apakah situ, itu, ini bagi orang Muslim loh ya. Ya, Ustaz. Jadi apakah itu berkaitan dengan minuman keras, apakah itu berkaitan dengan makanan yang diharamkan dalam Islam, sama saja Mas Ayas. Mas Ayas pernah enggak dapat orderan cewek? Pernah Ustaz. Nah, bukan orderan cewek, bukan maksudnya suruh nyariin cewek loh ya. Nganter ya Ustaz. Nganter, maksudnya iya, diorder pernah, oleh iya. cewek untuk nganter ke kampus, nganter ke pasar, nganter ke itu, kan pernah? Wah, malah kebanyakan itu Ustaz. Kebanyakan. Nah, kenapa Mas Ayas tidak nanya itu? Boleh apa enggak? Iya. Saya lambarin pakai tas Ustaz. Oh gitu. Kan sama aja, bukan masalah lambarinya, tapi berduaan. Oh iya Ustaz. Iya kan? Nah, ini maksud saya candaan. Jadi sebenarnya dalam proses ojol ini, Mas Ayas sekalipun memboncengkan perempuan bukan dalam konteks khulwah. Ya Ustaz. Ya. Baik. Nah, dalam konteks khulwah manakala sengaja berdua-duaan tanpa ada makosid, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu yang itu berimplikasi pada maslahat. Kalau Mas Ayas itu nganter cewek karena maslahat, makosidnya ya tujuannya adalah untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk bayar SPP, lalu maslahatnya ya tentu Mas Ayas bisa bayar SPP, meringankan orang tua dan seterusnya kan. Nah, itu sama, hamilaha dalam hal ini adalah orang yang secara khusus bekerja di tempat itu kan. Itu pun nanti masih ada lain lagi.
ketika dia bekerja di tempat itu, ada ulama lain lagi yang mengatakan selama dia tidak mengkonsumsinya namanya mubah, boleh. Nah, itu nanti ya. Tapi bahwa Mas Ayas tidak masuk dalam proses produksi. Kategori yang membawa tadi, Ustaz. Betul, tidak dalam kategori distributor. Ya, kenapa? Karena Mas Ayas tidak bisa memilih ya, makanan atau minuman apa yang akan saya dapatkan. Yang akan didapatkan, gitu betul, kan? Betul, Ustaz. Nah, gitu. Jadi di situ satu. Jadi tidak bisa memilih. Yang kedua, Mas Ayas posisinya kan bukan penjual. Ya, Ustaz. Bukan pemilik toko, ya, Ustaz. Ya kan? Bukan distributor pengedar, ya kan? Tetapi hanya sebagai ojol yang menjual jasa. Nah, itu ya. Ya kalau ditanya Mas Ayas jika memungkinkan ada pekerjaan lain, tentu milih yang lain kan? Ya, nah, itu. Jadi ini hukumnya bukan hukum termasuk di dalam hadis Imam Malik ya, mohon maaf Imam Anas ya, Anas bin Malik. Jadi hamilah hadis ini dimaknai adalah orang-orang yang ikut memproduksi, ya, ikut mendistribusikan, tetapi bukan konteksnya. Ini tentu beda. Oh, bukannya sama Pak, saya akan membawakan dari toko itu kepada orang itu kan, bukannya sama begitu. Oh tidak. Posisinya Mas Ayas tidak sebagai orang yang bisa memilih. Yang kedua, posisinya bukan sebagai distributor. Itu kan? Apalagi dengan alasan tadi dekat rumah. Iya, Ustaz. Ya, dekat kos-kosan tadi. Lalu kemudian jika menolak juga nanti performanya mempengaruhi performa dan itu sulit untuk kembali lagi misalnya ya untuk memulihkan lagi. Lalu kemudian orang mengatakan, ya sudah keluar aja, jangan di situ. Loh, enak sekali. Nah, memang sekarang nyari pekerjaan mudah, ya kan? Nah, tetapi bahwa dalam kondisi seperti ini namanya kondisi keterpaksaan. Nah, toh yang kedua, Mas Ayas bukan spesialis pengantar minuman tadi atau makanan yang diharamkan dalam Islam atau minuman yang diharamkan dalam Islam, tetapi ini random, acak. Ya, betul. Jadi silahkan, nggak apa-apa, itu halal. Yang berikutnya yang dilaknat oleh Rasulullah adalah wal mahmulah ilaihi, orang yang membawakan, ya, orang yang membawakan atau orang yang mengantarkan, ya. Jadi begini, hamilaha mahmulah ilaihi, ada satu lagi, yaitu wal mahmulah ilaihi, ya, hamilaha wal mahmulah ilaihi, orang yang membawa, orang yang membawa tadi, dan orang yang dibawakan atau minta dibawakan, ya. Jadi dalam konteks ini perkara al mahmulah ilaihi, orang yang minta dibawakan tadi itu pecandu atau bukan, itu kan bukan urusan Mas Ayas. Iya, Ustaz. Ya kan? Tetapi yang dimaksud mahmulah ilaihi adalah pecandu yang dilaknat. Tetapi ketika kita bicara tentang hamilaha, orang yang membawakan, itu bukan dalam konteks seperti tadi. Saya ulangi lagi ya. Lalu kemudian wasaqiyaha, orang yang minta dituangkan. Ya, orang yang menuangkan, mohon maaf, orang yang menuangkan minuman keras ke dalam. Jadi memang pekerjaannya dia melayani para pemabuk. Oh iya, Ustaz. Ya kan? Jadi bayangannya bukan seperti ojol, tetapi orang yang memproduksi, orang yang ikut terlibat aktif di dalam produksi minuman keras, baik itu sebagai distributor, baik itu sebagai orang yang menuangkan, ya. Lalu berikutnya wabai'aha, dan orang yang menjual. Urusannya Mas Ayas bukan sama penjualnya, bukan sama pembelinya, tetapi menjual jasa urusannya sampean bekerja di suatu perusahaan, yaitu ojol tadi, online tadi, dan saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu kemudian berikutnya wal mushtarilaha, orang yang membelikan,
Kemudian wal mustaratu laha, yaitu orang yang dibelikan, minta dibelikan. Nah, ini sebenarnya dalam koridor tadi itu. Kalau dimaknai letterlek haram. Iya, Ustaz. Ya kan, masuk semua. Iya, Mas Ayas yang membawakan, membelikan, ya kan, yang tidak menuangkan, memproduksi tadi. Nah, ini sebagian besar ulama mengatakan bahwa jika dia tidak layu syariku fihi, maksudnya di dalam proses jual beli, ya, layu syariku fihi, tidak ikut terlibat di dalam proses jual beli. Loh Pak, saya membelikan kok, kan. Nah, jual beli kan antara si penjual sama si pembeli. Yang tadi lah, sampan ini kan sebagai ojol yang tidak bisa tadi itu, tidak bisa memiliki kewenangan untuk memilih tadi. Jadi tidak ada akses di antara jual beli itu ya, Ustaz? Iya, jadi bukan pembawa dalam artian distributor, bukan juga penjual dalam arti, kan sampean kan bukan penjual. Iya, bukan. Jualnya jual jasa mengantar. Yang kedua, saya ulangi berkali-kali, sampean bukan sebagai orang yang punya kewenangan untuk bisa memilih. Yang ketiga, sampean bukan takhosus spesialis ojol untuk gitu kan, minuman keras. Itu. Baik, alhamdulillah. Nah, yang ada di dalam hadisnya Anas ini adalah hadis dalam konteks sebagai produsen dan sebagai pecandu atau pemakai. Yang ketiga, jadi dalam konteksnya hadis Anas ini, satu produsen, kedua pemakai, ketiga pelayan yang memang takhosus, yang memang spesialis melayani, melayani minuman-minuman seperti itu. Termasuk diantaranya menuangkan itu biasanya adalah perempuan. Sebagai yang biasanya biasanya menuangkan begitu-begitu itu adalah perempuan yang dilaknat oleh Rasulullah, adalah mereka-mereka yang memang kesehariannya berada dalam lingkaran itu. Dunia hiburan itu tadi. Betul, ya. Nah, termasuk hamilah itu, orang yang membawakan itu biasanya dalam konteks ini bukan laki-laki. Ya, atau biasanya ya tadi seperti orang yang menuangkan. Itu. Nah, itu kalau di konteks kita. Pada zaman Rasulullah tentu tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Tapi ini adalah berlaku untuk mereka-mereka yang secara sengaja memang takhusus spesifik, ya, spesialis penjual dan pengantar itu. Ya. Alhamdulillah, saya jadi tercerahkan karena saya memang benar-benar mengalami itu, sehingga akhirnya kan dilematis juga, Ustaz. Ya, memang ada yang begini Mas Ayas, ada yang menjawabnya cari aja pekerjaan yang lain. Nah, gitu kan. Lah karena dia tidak merasakan. Iya, Ustaz. Nah, inilah usul fiqh bahwa maslahat juga perlu dipertimbangkan. Kalau kita bicara fikihnya, ya, jadi maqasid syariahnya apa? Kalau misalnya maqasid syariahnya itu adalah untuk menyebarluaskan, mempromosikan, mensosialisasikan, terus kemudian meramaikan, menyemarakkan. Nah, sampean kan tujuannya bukan itu. Kebetulan memang ordernya jatuhnya kadang-kadang itu. Iya, Ustaz. Nah, itu loh. Kadang-kadang itu gitu. Alhamdulillah. Jadi yang telah saya lakukan sebelumnya ya insya Allah dibolehkan, istilah tidak haram ya Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya pun juga sebenarnya andai misalnya dapat itu pun hati saya sebenarnya tidak ridho. Jadi ya cukup diantarkan aja begitu. Dan biasanya kan itu agak ada ukurannya Ustaz. Misalnya ketika nganter itu mungkin jasanya 10.000. Wah, saya inisiatif aja daripada nanti bingung. Kalau hanya bayarannya 10.000 aja, masukin di kota amal gitu aja Ustaz.
itu mungkin bisa boleh ya Ustaz ya? Ya sebenarnya harus begitu-begitu juga. Sah-sah saja Saman ngambil ngambil apa ya imbalan dari mengantar atau dari pesanan itu, sah-sah saja. Sah ya Ustaz? Sah-sah saja. Jadi ke depan mungkin nanti ya saya pakai enggak apa-apa ya Ustaz? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya. Yang jelas Sampan tidak spesialisasi. Baik, Yang Ustaz. kedua tidak ikut memproduksi. Ustaz. Yang ketiga tidak terlibat secara spesifik dan memang bekerja di tempat-tempat seperti itu. Baik. Ya, terima kasih sekali Ustaz. J. Semoga pemirsa juga yang menyimak ini, khususnya yang mungkin juga berprofesi seperti saya, bisa tercerahkan dengan kasus yang sama dengan seperti saya. Ya. Ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Ustadz atas Ya, jawabannya. sama-sama. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat Ustadz. Ya, insya Allah. Amin. Pamit undur diri Ustadz. Ya. Oke, terima kasih pemirsa Ibnu Salman Center. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa kita mengajak para pemirsa untuk berdonasi, ikut andil membangun pondok pesantren tahfidz yang informasinya ada di bawah ini. Terima kasih, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.